Pernahkah kalian merasa hidup kalian stuck di tempat yang sama? Seperti berjalan di atas treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Yuk, kita bahas bagaimana berani berubah bisa membawa kita ke hidup yang lebih baik. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jejak Bahagia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang keberanian untuk berubah demi hidup yang lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. 1. Menyadari pentingnya perubahan. Kenapa sih kita harus berubah? Apa nggak nyaman dengan yang sekarang? Kita sering terjebak dalam zona nyaman. Zona nyaman itu ibarat selimut hangat di pagi hari. Enak banget. Tapi kalau nggak bangun, kita nggak akan produktif. Perubahan itu penting karena dunia terus berputar. Dan kalau kita nggak akan berubah, kita akan tertinggal. Contohnya, misalnya dulu kita terbiasa menggunakan telepon rumah untuk berkomunikasi. Sekarang, siapa yang tidak punya smartphone? Teknologi terus berkembang dan kita pun harus mengikuti perubahan itu. Selain itu, perubahan juga membawa peluang baru. Bayangkan jika kita tetap melakukan hal yang sama, kita tidak akan pernah menemukan potensi yang ada dalam diri kita. Banyak orang sukses yang memulai perubahan dalam hidup mereka dengan berani mengambil resiko. Pikirkan perubahan sebagai pintu yang membuka jalan menuju kesempatan baru. Setiap perubahan mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi itulah yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Terakhir, perubahan membawa kita lebih adaptif dan fleksibel. Dunia ini tidak statis, dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Jadi, apakah kita masih merasa nyaman dengan keadaan sekarang? Atau kita siap untuk membuka pintu baru dan melihat apa yang ada di luar sana? 2. Mengatasi ketakutan akan perubahan. Apa sih yang bikin kita takut berubah? Dan gimana cara mengatasinya? Kebanyakan dari kita takut berubah karena ketidakpastian. Takut gagal, takut ditolak, takut gak mampu. Tapi coba pikir, apakah tetap di tempat yang sama membuat kita bahagia? Salah satu cara mengatasi ketakutan adalah memahami sumber ketakutan itu sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat kita takut? Apakah itu karena pengalaman masa lalu, atau hanya karena kita belum pernah mencoba hal baru? Misalnya, kita takut gagal. Gagal adalah bagian dari proses belajar. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah tahu apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara menjadi lebih baik. Banyak tokoh sukses yang mengalami kegagalan berulang kali sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Langkah kedua adalah mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Misalnya, jika kita ingin pindah karir, kita bisa mengikuti kursus atau pelatihan untuk memperdalam kemampuan kita. Dengan persiapan yang matang, ketakutan kita akan berkurang. Langkah ketiga adalah mulai dengan langkah kecil. Jangan langsung mengambil keputusan besar yang bisa membuat kita tertekan. Mulailah dengan perubahan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Misalnya,
Jika kita ingin hidup lebih sehat, mulai dengan mengganti satu makanan tidak sehat dengan yang lebih sehat setiap hari. Terakhir, selalu ingat bahwa ketakutan itu normal. Semua orang pernah merasa takut, tapi yang membedakan mereka yang sukses adalah keberanian untuk menghadapi ketakutan itu dan terus maju. 3. Merencanakan perubahan. Bagaimana kita bisa membuat perubahan yang nyata dalam hidup kita? Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kamu capai? Tanpa tujuan yang jelas, kita akan mudah tersesat dan kehilangan arah. Jadi, tuliskan tujuanmu dengan spesifik dan realistis. Misalnya, jika tujuanmu adalah untuk hidup lebih sehat, tentukan indikator yang jelas seperti berat badan ideal atau jumlah olahraga per minggu. Setelah menetapkan tujuan, buat rencana langkah demi langkah untuk mencapainya. Rencana ini harus terperinci dan mencakup tindakan yang bisa kamu lakukan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Misalnya, jika tujuanmu adalah mendapatkan pekerjaan baru, rencana bisa mencakup mengupdate CV, mencari lowongan kerja setiap hari, dan melatih diri untuk wawancara. Penting juga untuk memiliki jadwal yang teratur. Dengan jadwal teratur, kita bisa memastikan bahwa kita selalu berada di jalur yang benar dan tidak teralihkan oleh hal-hal lain. Gunakan kalender atau aplikasi manajemen waktu untuk membantu mengatur jadwalmu. Selain itu, jangan lupa untuk mengevaluasi progresmu secara berkala. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah rencana kita berjalan dengan baik atau perlu ada penyesuaian. Misalnya, setiap akhir bulan, luangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang sudah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, jangan takut untuk meminta bantuan. Kadang kita perlu pandangan dan dukungan dari orang lain untuk bisa mencapai tujuan kita. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau bahkan mentor yang bisa memberikan perspektif dan saran yang berguna. 4. Mengambil tindakan. Sudah punya rencana? Lalu apa selanjutnya? Setelah membuat rencana, saatnya bertindak. Jangan menunggu momen yang sempurna, karena momen yang sempurna itu nggak ada. Mulai sekarang, dengan apa yang kamu punya, ingat, tindakan kecil yang konsisten lebih baik daripada tindakan besar yang hanya dilakukan sekali. Mulailah dengan langkah pertama yang paling mudah dan bisa dilakukan segera. Misalnya, jika tujuanmu adalah belajar keterampilan baru, mulailah dengan membaca buku atau menonton video tutorial tentang keterampilan tersebut. Selanjutnya, buatlah kebiasaan dari tindakan kecil tersebut. Kebiasaan adalah kunci untuk perubahan jangka panjang. Misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih produktif, biasakan untuk merencanakan hari-harimu di malam sebelumnya. Dengan kebiasaan yang baik, kita bisa mencapai tujuan kita tanpa harus merasa terbebani. Ingatlah untuk selalu berkomitmen pada rencana yang sudah dibuat. Terkadang, godaan untuk kembali ke zona nyaman akan muncul. Namun, dengan komitmen yang kuat, kita bisa mengatasi godaan tersebut dan terus maju. Selain itu, jangan lupa untuk memberi diri sendiri penghargaan atas setiap pencapaian sekecil apapun itu.
Penghargaan ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk terus melangkah. Misalnya, jika kamu berhasil mencapai target mingguan, berikan hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti menonton film favorit atau makanan di restoran favoritmu. Dan yang terpenting, jangan pernah menyerah. Perubahan memang tidak selalu mudah, tapi hasilnya akan sepadan dengan usaha yang kita lakukan. Jika kamu merasa lelah atau putus asa, ingat kembali alasan mengapa kamu memulai perubahan ini dan tetap fokus pada tujuanmu. Ingat, perubahan itu gak harus besar. Yang penting, konsisten. Berani berubah adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. Jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu dan mulai langkah kecil hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.